Dengan goib itu sangat-sangat mudah, sangat enak. Karena memang beliau ini pakarnya dari dulu memang sudah gemblengannya goib, maksudnya itu gurunya pun guru spiritual dari mana Mas? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nanti kita tanya itu beliau memegang apa kok sampai dulu waktu mengembara sama saya itu di tempat angker kayak apa ya, itu ada sajen, ada apa, dimakan semua sajennya. Dan orang yang katanya di situ bahaya kena ini itu sama beliau ini disasak, dan sampai sekarang tidak ada apa-apa. Malah saya ini yang sakit ini. Nah, cuman sakit saya mungkin memang kedokteran alami, jadi sudah bukan jalur goib, memang alami sakit medis secara sudah dicek asam lambung guys. Makanya saya tidak boleh mikir banyak-banyak dan tidak bisa itu orang kayak dulu. Nah, saya usah bahas penyakit, yang jelas apa namanya dulu ini yang dipegang beliau ini apa kok sampai makan sajen di tempat angker di mana-mana kok aman-aman saja ini kayaknya. Apa Gus? Mungkin ada bocoran sedikit Gus? Ya kulitnya saja lah. Ya kalau saya pribadi, waktu saya dulu masih apa ya bahasanya ya, dikatakan mondok ya mondok, dikatakan tidak mondok itu juga tidak mondok. Karena apa? Waktu itu saya masih apa ya, masih nol lah ibaratnya. Jadi saya datang ke pondok pesantren Darussafaah Darussalam Banyuwangi Genteng. Nah di situ bayainya tahu saya. Nah akhirnya kalau bahasa pondok itu disuruh riado. Nah waktu itu saya apa ya berdebat dengan kiainya. Loh orang kalau tidak makan kan haram, tidak boleh. Orang puasa harus makan. Tapi waktu itu bayainya itu bilang itu kalau menurut syariatnya, kalau hakikatnya. Nah setelah itu saya apa ya belajar di situ, dan apa ya cuman dikasih wejangan sama bayainya. Akhirnya ya intinya itu yang saya pegang ya sholawat, intinya itu di situ. Jadi saya kemana-mana ya alhamdulillah. Alhamdulillah saya kemana-mana ini dimintai tolong ya, semua itu Tuhan bukan saya, tapi ya alhamdulillah sembuh. Sholawat ya? Nah sholawat. Ada lagi pamungkasnya apa? Nah itu yang satunya enggak tak buka karena mohon maaf itu rahasia. Dan di samping itu saya pernah diminta waktu di Parangkusumo Yogyakarta, itu kan itu pantai selatan, itu kan juga gawat, juga terkenal, mesti orang banyak yang tahu. Orang enggak boleh pakai baju hijau di pinggir pantai, terus orang perempuan itu kotor atau wayai kalau orang Jawa bilang ngomong, itu juga enggak boleh. Itu saya pernah 2 kali di sana. Ya waktu sama anak itu, anak Kediri itu waktu itu dia nangis-nangis ingin apa ya, ingin menghadap Kanjeng Bunda Ratu Kidul. Ya saya mau gimana lagi, kalau saya dipikir salah ya saya salah. Tapi alhamdulillah memang waktu itu saya bawa ke sana, ya alhamdulillah cuman apa ya, cuman ombak yang tinggi. Ya, tapi dia sudah tak kasih tahu kalau ada apa-apa jangan sampai lari. Saya sudah kasih tahu kalau kamu takut di belakang saya. Nah, pada waktu itu ombak itu tinggi, mau ibaratnya mau nerekam. Begitu saya lihat dia kembali. Ya saya tidak tahu apa alasannya, saya juga tidak tahu. Cuman intinya yang saya pegang sholawat. Yes. Nah, sholawat itu berkahnya banyak. Bahkan yang
Sadin ini kan Islam ke Jawa-Jawaan, itu pun megang selawat untuk mengobati ya. Memang saya akui dulu kita sama sebelum saya kena sedikit apa ya, sentilan. Memang kita dulu sering bertolak bareng-bareng, dan sekarang ini memang kita memilih jalur yang berbeda tapi tetap satu tujuan lah, ini saling menghormati. Toleransi itu begini guys, bukan berarti toleransi, maksudnya gini, sama-sama Islam kita itu, cuman saya kan sekarang lebih condong ke saya lebih ke ya belajar sholawatan, ikut majelis sholawat itu, karena memang pakemnya beda-beda loh. Ternyata saya pakem begini badan saya nggak kuat. Alhamdulillah ya, bersyukur pakem saya di sholawatan, jadi memang auranya di situ pakemnya. Saya saat ini pakemnya memang di mistis, jadinya semuanya ada jalannya sendiri. Jadi hasil saya ngembara, jadi saya mendapatkan guru majelis sholawat itu ya, sholawat. Dan hasil beliau mengembara, beliau bisa mengobati, bisa menangani gangguan-gangguan gaib. Karena sering jin itu sering beliau lawan, itu sering kalau di tempat-tempat yang sekiranya rumah-rumah ganggu penunggunya Gus ya. Betul. Nah, jadi pernah nggak Gus menangani rumah yang ataupun dan yang mengganggu orang itu? Kalau untuk menangani punden itu ya sering, atau rumah itu berpenghuni, atau rumah itu kalau orang Jawa bilang kayu aing lemah sangar, itu juga saya sering juga nangani. Cuman ini satu yang apa ya enggak tahu ya, kalau Tuhan berkehendak ya mungkin bisa ketemu. Yang saya lihat di berita-berita selebritis itu loh, tuh Ruben Onsu itu loh, katanya rumahnya kok ini itu kok. Kenapa orang di Jakarta itu kan banyak seperti Gendeng Pamungkas dan lain-lain ibaratnya, kenapa kok maksudnya beliaunya Ruben Onsu kok enggak minta lantaran sama beliaunya gitu loh. Apa memang sudah ke sana belum mendapatkan hasil, atau enggak jodoh atau gimana? Jadi intinya saya cuman kasihan, masa gitu loh, apa temen gitu loh. Seandainya kalau Tuhan itu mempertemukan saya dengan beliaunya, saya ingin tahu gitu loh, penasaran kayak apa rumahnya itu loh, kayak apa, maksudnya itu isinya yang katanya ini katanya itu, pocong, kuntilanak apa dan sebagainya. Saya penasaran gitu, kayak apa gitu. Apalagi sekarang ya saya tahu di berita, saya juga nggak tahu, cuman tahunya di berita TV itu kok beliaunya sakit, divonis kanker otak gitu loh. Saya kan kasihan gitu loh. Ya nggak tahu, kalau Tuhan mempertemukan ya saya tetap ke sana kalau Tuhan mempertemukan gitu loh. Ingin tahu, nggak perlu ya kalau masalah itu ya. Kalau masalah itu kan tinggal orangnya, saya itu nggak ruwet ribet bulet. Tinggal orangnya tadi kasihan dengan saya apa enggak gitu, ikhlas dengan saya apa enggak gitu aja. Enggak kayak orang-orang gitu sampai puluhan juta bahkan ratusan juta seperti Ustadz Solmed itu, berapa itu ratusan juta tuh orang yang ditipu di Banyuwangi itu. Kalau saya enggak, seikhlasnya kamu ngasih alhamdulillah, kalau enggak ngasih ya kebacut gitu aja. Ini tadi bukan apa namanya, cuma ngasih tahu ya, jadi bukan menjadikan sana sini. Memang Ustaz Solmed pernah menipu? Pernah, betul, masuk di berita TV itu. Jadi sumber beliau ini dari berita ya lor, bukan ngarang, bukan fitnah, bukan apa, tapi yang diberitakan itu yang diceritakan yang ada di TV ya. Betul, di TV ya. Jadi tidak ada berbau fitnah ya, sara atau apa, itu ada di TV semua yang diceritakan.
dan beliau juga tahunya Ruben Onsu dari TV ya. TV juga. Nah ini beliau ini berniat kalau mau beliau ini dengan sukarela pengen tahu isi rumahnya ada apa dan mau membantu membersihkan dan tidak perlu biaya puluhan juta atau apa. Tidak muluk-muluk. Intinya niat nolong itu aja. Barangkali ini Mas Ruben tak tahu terus monggo bisa dicoba. Siapa tahu jodoh kan itu. Amin. Kan juga orangnya enggak mengut biaya. Tapi ya bensin itu kan tahu sendiri berapa ya. Pokoknya intinya enggak minta biaya atau apa. Mungkin kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya lumayan. Kalau enggak dikasih ya kebacut aja. Oke, mungkin bisa dicoba. Dan ini memang dari dulu hubungannya dengan goib-goib. Setahu saya itu. Mungkin sekian dulu Mas Adi cerita. Ya. Oh ya, kalau di Samen misalkan ada yang ingin menghubungi atau apa itu di mana, di Tuban atau di mana? Ya kalau Tuhan mempertemukan atau ada apa ya yang membutuhkan ibaratnya jasa saya ya hubungi sama Gus Yuda aja, karena Gus Yuda ini ya bukan orang lain. Apa ya kalau orang Jawa ya dulur ketok kunir gitu loh. Jadi walaupun orang lain tapi melebihi saudara gitu loh. Ya saya cuman kepikiran satu itu aja, cuman ya penasaran gitu loh. Yang namanya Ruben Onsu itu kok rumahnya kok yes intinya gawat, keliwat-liwati temen lah gitu loh. Saya ingin tahu gitu loh, ingin saya masuk wilayah daerah situ itu bukan saya ndak, ingin tahu kebenarannya gitu loh. Tapi ya selama ini yang saya pegang ya semua alhamdulillah ya yes alhamdulillah semua itu berhasil gitu. Kalau yang berbau goib atau mistis gitu loh. Jadi ya banyak yang yang membuktikan, karena saya kan ndak neko-neko, ndak ruwet kayak orang-orang ini itu harus minyaknya sekian ndak. Saya tuh simpel aja. Jadi ya tujuan sampean apa, intinya apa, sudah. Kalau masalah rezeki itu kan semua kan dari yang atas, dari Gusti Allah. Jadi ya tadi kembali lagi saya ulang-ulang, kalau sampean iba atau ikhlas berapapun saya terima. Tapi yang banyak tadi, kalau sudah selesai itu lupa, kebanyakan di situ, kebanyakan. Udah tadi ini sharing tentang pengalaman, sekaligus siapa tahu ada yang mau coba. Dan andalan beliau juga sholawat. Dan ada satu saya juga tahu, cuman saya juga tidak mau buka ya. Nah beliaunya juga tidak mau buka. Intinya juga doa yang ya dipegang orang-orang ya sepuh dulu. Ada suritan yang khusus. Cuman yang sholawat juga khusus, nah penting. Itu saja guys. Mohon maaf tadi kalau menyebut nama Ustadz Solmed atau apa, itu bukan apa-apa ya, kita lihat dari berita. Sedangkan dari Mas Ruben Onsu kan memang juga dari berita. Ini cuma beliau ini pengen tahu dan pengen kalau diizinkan ya dikehendaki ya bisa ingin melihat sosoknya itu benar atau enggak. Kalau memang benar nanti akan tindak lanjuti, dan itu silakan dirasakan setelah itu bagaimana. Dan tidak usah, pokoknya golongan kita dari dulu itu nolong orang gak tahu bati ya itu. Tidak pernah lah mempersulit orang. Dari dulu itu, cuman sekarang ini fokus Mas Adi itu ya, barangkali didengar oleh pihak Ruben Onsu, monggo nanti di deskripsi saya tulis nomor HP lah biar bisa WA. Walaupun kita masih YouTuber receh, siapa tahu ini nanti kedengaran. Beliau menolong dengan sukarela ya, bukan seperti yang lain ya, yang minta-minta atau tidak. Sukarela itu ya
setahu apa pokoknya apa katanya tuan rumah saja lah gitu ya Mas Agus gitu. Betul, siap. Tuh. Mungkin tuh beliau menawarkan diri Mas Ruben, silakan dicoba. Barangkali lantaran itu bisa sembuh ataupun gimana kalau sudah kemana-mana mungkin medisnya atau apanya bisa ke dokter, tapi kalau rumahnya ya bisa dicoba lah dengan biaya 0%. Maksudnya itu apa jari itu saja lor, ini kita sekalian ya di Majapahit niat napak tilas sekaligus bincang-bincang santai karena saya sudah lama tidak ketemu karena beliau di Tuban, saya di Surabaya, dan ini ibarat tadi tidak sengaja beliau ke Surabaya mampir rumah dan pas saya ada di rumah, biasanya saya kan tidak di rumah, pas saya di rumah ya kita jalan-jalan lah sambil nge-vlog ya guys. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi yang saya ceritakan berdasarkan apa adanya, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Kalau ingin ya ada yang minat ya saya siap. Yang penting kalau jauh ya tahu sendiri gitu aja. Maksudnya itu untuk transportnya ke sana itu kan tetap membutuhkan transport. Ya sekian dari saya juga. Kalau ada salah dan ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.